Shalom, salam jumpa di ruang belajar Kristen Cerdas. Perkenalkan, saya salah satu pengelola. Jadi dari channel Kristen Cerdas ini, saya Haryadi Baskoro. Saya seorang penulis. Jadi ini adalah tulisan-tulisan saya sebagai seorang kolumnis yang dimuat di media cetak ya. Ini saya adalah kolumnis tentang isu-isu pembangunan ya di Harian Kedaulatan Rakyat. Terima kasih untuk Harian Kedaulatan Rakyat. Nah, ini sejak bertahun-tahun yang lalu, ya puji Tuhan, saya sebagai penulis opini, penulis analisis, dan ya ini yang di Kompas ya. Saya juga menulis opini di Kompas sejak beberapa tahun terakhir. Saya mengomentari tentang macam-macam ya. Karena saya juga bekerja di Kominfo, saya banyak menulis tentang digitalisasi, kemudian juga tentang pendidikan ya. Ini di Jawa Pos ya, saya menulis juga tentang macam-macam ya, religi dan sebagainya. Nah, renungan kita pada hari ini yang saya juga menjadi satu kegelisahan ya. Ini budaya tulis orang Kristen ini kayaknya masih harus digenjot lagi ya, harus dibangun ya. Ya, bukan berarti tidak banyak penulis ya. Banyak penulis Kristen tentu banyak, sudah banyak sekali. Tetapi kalau misalnya dibandingkan nih, oke, kalau penulis Kristen banyak ya. Tapi misalnya siapa hamba-hamba Tuhan yang menulis opini di media cetak misalnya, di Kompas. Saya lihat perbandingannya masih sedikit sekali. Penulis-penulis Kristen yang berbicara di media umum, yang benar-benar dimuat ya. Bukan dimuat, kalau di blog kan semua orang bisa buat blog, atau di medsos juga semua orang medsos. Tapi kalau tulisan-tulisan yang dimuat di koran seperti ini kan mesti melewati seleksi ya, melewati redaksi. Yang redaksi tidak mudah juga. Di koran itu dalam satu hari redaksi itu bisa menerima ratusan. Bahkan koran seperti Kompas ini bisa banyak sekali dalam satu hari. Sehingga ketika dimuat, kenapa ini juga di ruang belajar Kristen Cerdas ini saya pajang ya, karena ini sebuah capaian yang tidak mudah juga. Nah, sehingga hari ini saya merenung ya. Saya punya buku ya. Salah satu buku yang saya tulis itu adalah Jurnalisme untuk Sekolah Minggu. Ya, saya tulis bersama seorang guru sekolah minggu yang hebat, namanya Claudia Oki Hermawati, yang melayani bersama suaminya. Ya, saya Haryadi Baskoro. Nah, di buku ini ya, ini buku saya tulis karena menjadi sebuah kegelisahan ya. Kegelisahannya begini ya. Kita orang Kristen itu memang budaya lisan lebih kuat ya. Kita lebih suka mendengarin khotbah, apalagi di zaman digital ini kita banyak suka yang visual dan sebagainya. Tapi budaya tulis kita ini kalau nggak dibangun ini lemah ini kita. Benar-benar lemah. Contoh ini ya. Saya menulis buku Jurnalisme untuk Sekolah Minggu ini kan sebuah pelatihan menulis. Ya, buku panduan pelatihan menulis, kiat untuk melatih menulis bagi anak sekolah minggu. Nah, saya bersyukur nih penerbit Andi menerbitkan buku ini. Nah, saya harap ini membawa satu perubahan kan, di kalangan Kristen. Ini anak-anak sekolah minggu bukan hanya diajari firman Tuhan, tapi juga diajari menulis, dan bukan hanya menulis hal biasa. Karena kalau secara psikologis itu anak-anak itu sudah punya kemampuan menulis, kemampuan mengingat kata-kata dan menyusun kata-kata dengan bagus sebetulnya. Nah, saya bangga dan saya senang dengan buku ini diterbitkan, dan puji Tuhan dipakai juga untuk beberapa guru sekolah minggu untuk mengajar. Tetapi yang menarik buat saya adalah ketika buku ini terbit, bahkan sebelum buku ini terbit, saya di satu saat bertandang ke sebuah toko buku besar di sebuah kota.
Nah, eh, saya menemukan ada buku-buku lain ya yang mana ya saya menemukan buku-buku yang diterbitkan oleh saudara-saudara kita Muslim. Ya mereka bukan hanya, kalau ini kan buku pelatihan bagi anak-anak untuk menulis. Tapi saudara-saudara kita Muslim itu sudah menerbitkan, bayangkan, sudah menerbitkan karya-karya tulis anak-anak balita mereka. Waduh, luar biasa. Nah, ini kita melihat betapa kalah jauh ya kita dengan saudara-saudara kita Muslim. Oleh karena itu, di sini juga saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi bahwa teman-teman Muslim itu jauh lebih kuat di budaya tulisnya. Kuat sekali. Penulis-penulis Muslim itu luar biasa, luar biasa. Nah, ini menjadi teguran buat kita sebagai orang Kristen. Kita harus juga giat menulis ya. Giat menulis, terutama menulis di media cetak, di media umum ya. Itu yang kita masih sangat kurang ya. Nah, sehingga dalam buku-buku saya, ini misalnya buku saya tentang ini buku sebetulnya buku panduan kuliah agama Kristen ya, untuk mahasiswa Kristen. Di buku ini saya mendorong para mahasiswa Kristen juga harus menulis ya, giat menulis. Kemudian saya juga punya buku tentang ya Yesus Guru Profesional. Meskipun tidak ada kitab yang secara spesifik ditulis oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ini budaya tulisnya sangat kuat. Terlihat dari mana? Kutipan-kutipan beliau. Jadi kutipan-kutipan ayat PL yang diacu oleh Yesus itu menunjukkan bahwa budaya baca Yesus itu kuat sekali gitu loh. Nah, sehingga memang ini harus kita perkuat karena budaya tulis ini menunjukkan tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan Kristen itu salah satu indikatornya adalah budaya baca dan tulis. Nah, kalau kita kan budaya dengar, budaya ngomong dan budaya dengarnya memang kuat. Sehingga para pengkhotbah itu menjadi menjadi terkenal karena ucapan-ucapannya. Nah, oke, enggak masalah, itu sudah bagus. Tapi kita mesti meningkatkan dengan budaya tulis. Karena budaya tulis itu salah satunya yang membuat kita jadi kritis. Kita kalau mau bicara kan mesti baca buku dulu. Kalau kita mau ngomong ini dikutip dari mana? Ini omongan siapa? Ini teorinya mana? Nah, ini yang perlu kita kembangkan di kekristenan ini. Nah, saya Haryadi Baskoro bersama para jurnalis Kristen ini berharap kita bisa bertemu lebih lanjut untuk kita berdiskusi, baik para pendeta, hamba Tuhan, pemimpin rohani, dan jemaat. Ayo kita rajin menulis. Karena begini, ini pengalaman saya ya. Ini waktu berapa tahun yang lalu ya, saya membuat seminar apostolik profetik dengan hamba-hamba Tuhan ini. Ini berkarunia profetik ya, ada Jamesing waktu itu. Nah, saya melihat sebetulnya kalau bicara pewahyuan, Tuhan banyak mencurahkan pewahyuan kepada orang Kristen hari ini. Makanya ada karunia nubuat, ada karunia penglihatan. Cuman masalahnya kita terjebaknya menyampaikannya hanya secara lisan. Sehingga jatuh-jatuhnya bukan jadi wacana yang kritis, tetapi menjadi gosip, menjadi hoax, menjadi lebay, menjadi hiperbolik. Nah, kita bisa bayangkan kalau orang Kristen itu lebih cerdas sedikit dengan menuliskan semua apa yang ditangkap dari Roh Kudus, kemudian dituliskan, dan dituliskannya itu juga dengan bahasa yang akademik, bahasa yang ilmiah. Itu nubuatan-nubuatan Kristen ini bukan hanya bisa didengar orang-orang Kristen, tapi bahkan kita bisa sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada bangsa dan negara. Ayo kita tingkatkan budaya tulis supaya orang Kristen semakin cerdas. God bless you.